Dosen psikologi ungkap pemicu KDRT di Payakumbuh, gangguan emosi hingga tekanan sosial. Kasus KDRT di Payakumbuh yang menimpa seorang guru ngaji memunculkan sorotan terkait berbagai faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari psikologis, sosial, hingga sejarah keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan psikolog dan dosen Universitas Fort de Koh Bukit Tinggi, Fitriyanti kepada tribunpadang.com, Senin, 30 Juni 2025, lalu. Fitriyanti mengatakan bahwa faktor psikologis menjadi salah satu pemicu utama terjadinya KDRT. Masalah emosional, gangguan mental, dan ketidakstabilan emosi dapat mendorong seseorang melakukan KDRT, katanya, Jumat, 4 Juli 2025. Ia menjelaskan, faktor sosial seperti tekanan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan keluarga juga bisa menjadi penyebab. Kondisi tersebut menimbulkan stres dan ketegangan yang dapat memicu kekerasan, tuturnya. Menurut Fitri, sejarah keluarga turut berperan, mereka yang pernah mengalami atau menyaksikan KDRT berisiko lebih tinggi menjadi pelaku atau korban di masa depan. Fitri juga menyebut perselingkuhan sebagai salah satu pemicu serius terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Perbedaan prinsip antara suami dan istri juga bisa memicu pertengkaran yang berujung kekerasan, tambahnya. Selain itu, faktor lingkungan sekitar, akses senjata, obat-obatan dan akses keamanan yang tidak stabil juga dapat memicu tindakan KDRT. Fitri menyebut bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan cedera fisik dan masalah mental. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan KDRT yaitu kondisi psikologis seperti ketidakstabilan emosi atau biasa disebut dengan gangguan mental. Yang kedua, faktor penyebab dari KDRT ini adalah tekanan sosial seperti masalah ekonomi atau pengangguran. Yang ketiga, adanya sejarah keluarga yang penuh dengan kekerasan serta konflik akibat perselingkuhan atau perbedaan prinsip antar pasangan juga dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan sekitar juga dapat menjadi pemicu dari KDRT ini. Tinggal di lingkungan yang rawan dengan kekerasan, memiliki akses terhadap senjata atau zat adiktif, hingga situasi keamanan yang tidak stabil dapat meningkatkan resiko perilaku agresif di dalam rumah tangga. Selain itu, KDRT ini juga berdampak sangat besar terhadap kesehatan korban, baik secara fisik maupun secara mental. Korban dapat mengalami luka serius, bahkan hingga gangguan kejiwaan seperti gangguan depresi, kecemasan, PTSD, dan keinginan untuk bunuh diri. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini, sangat penting membangun komunikasi yang terbuka dan sehat antara pasangan. Suami dan istri tentunya perlu belajar untuk saling menghargai perbedaan, terbuka dalam menyampaikan perasaan, dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa tanpa adanya kekerasan. Nah, jika kekerasan ini sudah terjadi, korban segera mencari bantuan dan dari berbagai pihak berwenang maupun dari tenaga profesional. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang sehat. Nah, rumah tangga yang sehat ini tentunya perlu ada komunikasi yang jujur, saling menghormati, dan kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Adapun dalam rumah tangga itu tentu pentingnya ada fondasi. Jika dibutuhkan, pasangan dapat mencari bantuan dari pihak ketiga untuk menetralkan kondisi ini seperti konselor atau psikolog agar tidak menjadi konflik sebagai alasan dalam pembenaran kekerasan dalam rumah tangga ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.